Shalom, hari ini kita akan renungkan 1 Korintus pasal 14, teksnya ayat 1 sampai 19. Saya sudah bagi dua paragraf, dan paragraf yang pertama ayat 1 sampai 12. Usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia lo, terutama karunia untuk bernubuat, untuk membangun jemaat. Kedua, ayat 13 sampai 19. Berdoa untuk menafsirkan bahasa lo, supaya berdoa dan menyanyi Tuhan dengan akal budi dengan lo. Kesimpulannya, Paulus berkata, usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia lo, terutama karunia untuk bernubuat. Bahasa lo berkata kepada Allah dan untuk membangun dirinya sendiri, tetapi bernubuat berkata-kata kepada manusia dan membangun jemaat. Bahkan Paulus berkata bahwa dia mengajar dengan pengetahuan dan bernubuat, bukan dengan bahasa lo. Jadi Paulus membandingkan bahasa lo dengan bunyi kecapi, selungi, dan nafiri yang tidak jelas, dan memohon akan berdoa supaya karunia yang menafsirkan bahasa lo. Menurut Paulus, kalau berdoa dengan bahasa lo, hanya lo saja berdoa, tetapi kita bisa berdoa dan menyanyi Tuhan dengan akal budi dan dengan lo, melalui yang menafsirkan bahasa lo. Paulus sendiri juga bisa berkata bahasa lo, tetapi dia lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain, daripada berlibu-libu kata dengan bahasa lo. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan memberikan karunia bahasa lo, karunia bernubuat, dan karunia yang menafsirkan bahasa lo. Karunia apapun, semuanya dari Tuhan. Semuanya Tuhan memberikan untuk memuliakan Tuhan dan untuk membangun jemaat. Ya, inilah maksudnya. Kita tidak usah bermegah dengan karunia-karunia masing-masing, dan kita harus memakainya untuk ini, untuk membangun jemaatnya dan memuliakan Allah Tuhannya. Janganlah memakai untuk bermegahnya sendiri. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Paulus berkata, usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia lo, terutama karunia untuk bernubuat. Bahasa lo berkata kepada Allah dan untuk membangun dirinya sendiri, tetapi bernubuat berkata-kata kepada manusia dan membangun jemaat. Bahkan Paulus berkata bahwa dia mengajar dengan pengetahuan dan bernubuat, bukan dengan bahasa lo. Ya, pentingnya Paulus fokuskan tentang membangun jemaat. Kedua, jadi Paulus membandingkan bahasa lo dengan bunyi kecapi, seluing, dan nafiri yang tidak jelas, dan memohon akan berdoa supaya karunia yang menafsirkan bahasa lo. Ketiga, menurut Paulus, kalau berdoa dengan bahasa lo, hanya lo saja berdoa, tetapi kita bisa berdoa dan menyanyi Tuhan dengan akal budi dan dengan lo, melalui yang menafsirkan bahasa lo. Paulus sendiri juga bisa berkata bahasa lo, tetapi dia lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain, daripada berlibu-libu kata dengan bahasa lo. Aplikasinya, usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia lo, terutama karunia untuk bernubuat dan bahasa lo dengan karunia yang menafsirkan bahasa lo. Sekalipun itu berkata dengan bahasa lo, kalau kita bisa menafsirkan dengan jelas, itu juga membangun jemaat sama sepertinya bernubuat. Kedua, tetapi berdoa dan mengajar dengan bahasa yang dapat dimengerti, daripada berlibu-libu kata dengan bahasa lo. Ya, bernubuat juga penting, bahasa lo juga penting, namun daripada itu kita harus usahakan mengajar dengan bahasa yang dapat dimengerti jemaat-jemaatnya. Sehingga praktik hari ini mengajar dan berdoa dengan bahasa yang dapat dimengerti. Bukan hanya secara nubuat atau bahasa lo-nya. Bahasa Indonesia pun usaha supaya jemaat-jemaat mengerti dengan benar. Ya, mohon maaf ya, kita semuanya hamba Tuhan. Namun kadang kita katakan A, namun jemaatnya sudah mengertinya
dengan B begitunya. Ada begini, itu persoalannya dari jemaat bukan. Biasanya itu karena hamba Tuhannya tidak bergaul, tidak berkomunikasi dengan jemaat. Kita harus komunikasinya dengan jemaat dan harus tahunya konsep mereka. Dan kita harus mengajarnya supaya mereka dapat dimengerti. Itunya tanggung jawab hamba Tuhan. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.